Melanjutkan alur cerita Donghua Stellar Transformation Season 5 versi novelnya. Sebelum itu bantu subscribe. Kata-kata Aowuksu mengejutkan Qin Yu dan yang lainnya. Dia membunuh 26 kaisar abadi sekaligus namun masih belum puas. Sangat kuat mata Yeku berbinar. Mulutnya yang lebar terbuka karena tawa. Tidak pernah aku menyangka bahwa es batu sepertimu selain menjadi dingin sedingin es saat berlatih dan bertarung bahkan dapat berbicara gila pada levelku. Mendengar kata-kata Yeku, Qin Yu tidak bisa menahan diri untuk tidak tersenyum. Wulan juga memiliki senyum di wajahnya. Hanya saja Wuxu masih sedingin es. Dia menatap Qin Yu dengan dingin dan berkata, "Qin Yu, biarkan aku mengingatkanmu." Qin Yu terkejut. Aowuksu melanjutkan dengan dingin. "Anda telah menggunakan salah satu dari dua kesempatan untuk memerintah saya. Hanya tersisa satu, selanjutnya mulai hari ini Anda tidak diizinkan untuk menempatkan saya kembali ke Atlas 10.000 binatang. Saya harus terus berada dalam alam Jianglan. Ini adalah sesuatu yang Anda janjikan kepada saya." Aku tahu. Qin Yu mengangguk. Aowuksu juga mengangguk. Dia kemudian berjalan ke padang rumput yang jauh, duduk bersila dan tidak lagi peduli dengan Qin Yu. "Qin Yu, jangan pedulikan dia. Wuxu adalah orang yang tidak suka berbicara terlalu banyak dengan orang lain," kata Wulan ke Qin Yu sambil tersenyum. Qin Yu tidak keberatan. Yeku mulai tertawa. "Aku Yeku di sisi lain adalah orang yang antusias dan berapi-api. Jika kamu bosan silakan datang mencariku karena bagaimanapun juga aku akan bosan." Tyrannosaurus Rex Yeku ini adalah orang yang terus terang. Qin Yu mengangguk. "Tuan Wulan." Qin Yu punya pertanyaan di dalam hatinya sepanjang waktu. "Saya memiliki pertanyaan meskipun saya memiliki beberapa ide tentang itu, tetapi saya tidak dapat sepenuhnya memahaminya. Saya tidak tahu apakah Anda bisa memberitahu saya," katakan kata Wulan sambil tersenyum. Qin Yu mengangguk. "Sejauh yang saya tahu Tuan Wulan, kalian bertiga telah berjanji pada Ni Yang bahwa Anda akan melindunginya di saat krisis hidup dan mati. Namun Ni Yang masih mati, mungkinkah ini berarti kalian semua tidak berhasil melindunginya?" Pertanyaan Qin Yu sedikit menusuk namun Wulan dan Yeku tidak keberatan tentang itu. "Kami tidak berhasil melindunginya, Qin Yu. Kami berjanji untuk melindunginya di masa krisis hidup dan mati, namun Kaisar Yu dan Kaisar Mistik itu kewalahan. Mereka meminta Ni Yang untuk pergi ke kuil Dewa Penyihir bersama mereka. Saat itu Ni Yang juga menyetujuinya," kata Wulan perlahan. Qin Yu malah terkejut. Kuil Dewa yang menyihir, tempat macam apa itu? Setelah dia memasuki kuil Dewa Penyihir, Ni Yang mengandalkan fakta bahwa dia akrab dengan kuil Dewa Penyihir menggunakan beberapa trik kecil untuk mengusir Kaisar Yu dan Kaisar Mistik. Namun kegembiraan yang ekstrim berubah menjadi kesedihan. Ketika Ni Yang memasuki lokasi strategis tertentu dari kuil Dewa Penyihir, dia menginjak serangga beracun dari alam ilahi. Pada saat itu kami bertiga berada di dalam 10,000 Beast Atlas. Siapa yang mengira Ni Yang akan sangat tidak beruntung? Saat kami mengetahuinya belum ada cara untuk membantu." Wulan tersenyum ringan. Ni Yang ini telah melupakan bahwa di kuil Dewa Penyihir tidak peduli kapan seseorang tidak dapat bersantai. "Serangga beracun dari alam ilahi sekuat itu," kata Qin Yu dengan heran. Dari bagaimana Qin Yu melihatnya, Kaisar Abadi Ni Yang, bagaimanapun adalah Kaisar Abadi tingkat 8. Hanya serangga beracun dari alam ilahi, bagaimana mungkin bisa begitu mengerikan? Ekspresi Wulan sedikit berubah. Dia tidak mengatakan apapun untuk waktu yang lama. Seolah-olah dia mengingat kembali ingatannya. "Tuan Wulan!" Qin Yu berteriak. Wulan terbangun oleh teriakan Qin Yu. Dia tersenyum minta maaf dan kemudian berkata, "Berbicara tentang serangga beracun alam ilahi Qin Yu, saya dapat memberitahu Anda ini, seseorang tidak bisa meremehkan apapun dari alam ilahi. Bahkan jika serangga beracun alam ilahi mati, gigi ekor sengatan dan beberapa tempat lainnya masih sangat beracun.
Ni Yang hanyalah seorang kaisar abadi, bagaimana mungkin dia tidak mati karenanya? Wulan mengatakannya seolah itu tidak bisa dihindari. Qin Yu memiliki pemahaman, orang-orang dari alam ilahi juga dipisahkan ke dalam level yang berbeda. Serangga beracun alam ilahi ini juga dipisahkan ke dalam level yang berbeda. Namun untuk bisa eksis di alam ilahi maka seseorang tidak bisa meremehkan serangga beracun alam ilahi. Bahkan jika itu tidak lebih dari bangkai serangga beracun. Tuan Wulan, bisakah Anda ceritakan sedikit tentang alam ilahi? Qin Yu bertanya. Wulan menatap Qin Yu, dia lalu tersenyum ringan dan berkata, Qin Yu, jangan terlalu cemas, yang perlu Anda lakukan sekarang adalah berlatih perlahan. Ketika Anda akan naik ke alam ilahi, saya pasti akan memberitahu Anda semua yang saya tahu. Qin Yu tersenyum malu. Orang biasanya memiliki rasa ingin tahu terhadap yang tidak diketahui. Qin Yu secara alami tidak terkecuali. Apa yang dikatakan Wulan benar, tidak ada kegunaan bagi Qin Yu untuk mengetahui sekarang. Tuan Wulan, di seluruh alam abadi dan iblis saya rasa tidak banyak orang yang memiliki pemahaman tentang alam ilahi. Mengapa Anda begitu akrab dengan alam ilahi? Ini muncul di benak Qin Yu dan dia segera menanyakannya. Wulan agak terkejut, ku tertawa bangga dan berkata, kakak laki-laki Wulan secara alami tahu tentang alam ilahi. Di seluruh alam abadi dan iblis, jika seseorang membandingkan sejauh mana seseorang mengetahui tentang alam ilahi, tidak ada yang lebih mengenalnya selain kakakku Wulan. Mengapa demikian? Qin Yu segera bertanya. Wulan menarik napas dalam-dalam dan tersenyum ringan pada Qin Yu. Dia berkata, Qin Yu, semua yang ada di atlas 10.000 binatang adalah binatang iblis dan aku hanyalah binatang iblis biasa dari alam ilahi. Binatang iblis dari alam ilahi, seolah-olah ada badai di hati Qin Yu. Meskipun dia bisa merasakan asal mula Tuan Wulan sangat misterius, tetapi ketika dia mendapatkan hasil ini dia masih merasa sangat tercengang. Alam ilahi itu adalah tempat suci yang didambakan oleh banyak ahli dari alam abadi dan iblis. Terlepas dari apakah itu Lin Yin, Kaisar Qian atau semua ahli lainnya, mereka semua ingin naik ke alam ilahi. Namun Wulan, dia sebenarnya berasal dari alam ilahi. Tuan Wulan, bagaimana mungkin? Jika Anda berasal dari alam ilahi, bagaimana mungkin bagi Anda untuk datang ke alam abadi dan iblis? Qin Yu segera bertanya. Selanjutnya kekuatanmu hanya pada level 7 Kaisar Iblis, bukankah iblis dari alam ilahi menjadi sangat kuat? Wulan tersenyum ringan. Anda akan tahu tentang seberapa kuat binatang iblis dari alam ilahi saat Anda naik ke alam ilahi. Banyak hal dari alam ilahi tidak seperti yang Anda pikirkan. Adapun bagaimana saya datang ke alam abadi dan iblis, justru karena kuil dewa penyihir itu. Kuil dewa yang menyihir? Qin Yu sekali lagi mendengar kata-kata kuil dewa menyihir. Cukup untuk sementara, saya tidak ingin membicarakan lebih banyak tentang aspek ini. Qin Yu, yang saat ini saya harapkan adalah Anda naik ke alam ilahi sedini mungkin. Sudah lama sekali sejak saya meninggalkan kampung halaman. Wulan melihat ke arah Qin Yu, ada jejak antisipasi di matanya. Alam ilahi adalah kampung halaman Wulan. Alam abadi dan iblis bagi Wulan hanyalah tempat asing. Tuan Wulan, saya akan berusaha sekuat tenaga untuk berlatih. Qin Yu mengangguk. Qin Yu tiba-tiba melihat ke arah tanah tak berujung. Mengikuti niat Qin Yu, tiba-tiba seluruh elemental spirit aura milik Jianglan mulai berputar. Dalam sekejap sungai-sungai besar dan gunung muncul di alam Jianglan. Istana, gedung, paviliun, semua jenis bunga nampak dalam sekejap mata. Alam Jianglan mengalami perubahan besar. Tidak seperti sebelumnya ketika hanya memiliki jumlah tanah yang tak terbatas, alam Jianglan saat ini seperti planet biasa. Ini adalah dunia Qin Yu, dia bisa mengubahnya menjadi apapun yang dia inginkan. Sungguh kemampuan yang luar biasa. Melihat ini mata Wulan berbinar. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terengah-engah karena kagum. Namun Wulan tahu bahwa orang yang benar-benar memiliki kemampuan luar biasa ini bukanlah Qin Yu melainkan Paman Lan.
Qin Yu hanya akan memiliki kemampuan yang luar biasa ini karena ia memiliki alam Jianglan. Melihat pemandangan di depannya, Ye Ku tercengang. Tuan Wulan, Ye Ku, saudara Wusu dan Yun Ming, kalian berempat ada banyak bangunan dan istana di sini, Anda semua bisa tinggal di manapun Anda mau, kata Qin Yu sambil tersenyum. Wulan juga sangat senang dengan jumlah bangunan yang tak terhitung jumlahnya. Berbagai jenis bangunan ini dan bahkan gaya bangunan yang berbeda sebenarnya adalah beberapa bangunan yang pernah dilihat Qin Yu sebelumnya di Blue Flame Star, Hidden Emperor Star dan beberapa planet besar lainnya. Tuan Wulan, kalian semua bisa istirahat dulu. Saya masih harus berkultivasi selama 10 hari hingga setengah bulan lagi aku akan pergi, kata Qin Yu sambil tersenyum. Dia kemudian memilih paviliun yang menghadap ke air dan mulai berlatih. Meskipun Qin Yu telah mencapai tahap akhir alam lubang hitam dan jiwanya juga telah mencapai lapisan pertama alam jiwa surgawi. Namun Qin Yu tahu bahwa meskipun kekuatannya meningkat, dia mungkin tidak dapat mengeksekusi mereka sepenuhnya dalam serangan. Apa yang dia rencanakan persis sama dengan saat dia melakukan pelatihan pemahaman pengasingan di Blue Snow Star. Dia ingin membuatnya sehingga dia bisa mengeksekusi semua kekuatannya dengan sempurna. Dengan pemahaman terakhir kali sebagai fondasi, kali ini seharusnya jauh lebih cepat. Belum lagi kali ini ketika Qin Yu berlatih di alam Jianglan, ia membuka lapisan ketiga dari Atlas 10.000 binatang dan kemudian mengirimkan naga darah Aowuxu di antara mereka yang ada di lapisan ketiga. Dia dengan kejam membunuh semua elit Kaisar Yu, bahkan pedang berdarah hijau pun terbunuh dalam pertempuran. Pertempuran ini telah mengejutkan seluruh alam abadi dan iblis. Ada 26 elit Kaisar abadi yang terbunuh dan di antara mereka adalah pedang berdarah hijau abadi. Kehilangan yang begitu besar bahkan di alam abadi dan iblis yang terus-menerus bertarung itu masih jarang terlihat. Selanjutnya para ahli yang mencapai level 7 Kaisar Abadi jarang terbunuh dalam pertempuran. Karena Qin Yu telah memerintahkannya, Aowuxu akan mencoba yang terbaik untuk menyelesaikan misinya dengan sempurna dan membunuh semua yang dia bisa. Daun maple melayang dunia merah. Seorang wanita berlapis kain kasa putih sedang duduk di tanah. Dia tampak selaras sempurna dengan dunia merah. Yang mulia, tiba-tiba seorang lelaki tua muncul di dunia merah ini. Berbicara, kata wanita itu dengan bosan. Orang tua itu berkata dengan hormat. Yang mulia, Kaisar Yu memerintahkan pasukannya untuk mengepung dan membunuh Qin Yu, saying hasilnya adalah bahwa semua Kaisar abadi di bawah Kaisar Yu dibantai. Sebanyak 26 Kaisar abadi terbunuh, hanya Kaisar Yu dan Kaisar abadi berpakaian kuning Mu Yan yang melarikan diri dengan nyawa mereka. Wanita itu bergerak dan berdiri. Dia berbalik, tatapannya jernih dan dingin. Bagaimana dengan pedang berdarah hijau abadi? Pedang berdarah hijau abadi Zibai juga tewas dalam pertempuran itu. 26 Kaisar abadi yang meninggal ini dapat dianggap sebagai elit Kaisar Yu. Setelah menjalani pertempuran seperti itu, Kaisar abadi di bawah Kaisar Yu yang telah mencapai tingkat 6 Kaisar abadi hanya dia dan Mu Yan yang tersisa. Orang tua itu juga mendesah tanpa henti. Wanita itu memiliki senyuman di wajahnya, dia sedikit menganggukkan kepalanya. Saya mengerti Anda bisa mundur ya Yang Mulia. Dunia merah sekali lagi hanya memiliki wanita berpakaian putih di dalamnya. Gadis berpakaian putih itu memperhatikan daun maple yang berguguran. Tatapannya terlihat samar-samar. Untuk dapat membunuh banyak Kaisar abadi dan bahkan membuat Kaisar Yu melarikan diri untuk hidupnya, Qin Yu pasti tidak memiliki kekuatan seperti itu. Mungkinkah dia membuka lapisan ketiga 10.000 atlas terbaik? Yang terkuat dalam 10.000 binatang atlas adalah naga darah. Aku yakin dia hanya Kaisar Iblis level 7. Apa yang terjadi? Gadis berpakaian putih itu bergumam pelan. Sepertinya saya tidak bisa meremehkan Qin Yu ini. Setelah membuka lapisan ketiga dari 10.000 binatang atlas, dia sekarang menjadi ancaman bagi semua orang. Jade Wave Star Crescent Moon Bay. Kaisar Naga dan Kaisar Qian sedang minum.
Sudah 20 tahun Nenek Yin Hua dan Kaisar Ni sudah lama pergi. Hanya Kaisar Naga yang terus tinggal di sana. Kaisar Naga tinggal tepat pada tanggal ini. Naga tua, aku benar-benar mengucapkan selamat padamu. Kaisar Qian memiliki wajah yang penuh dengan senyuman. Kaisar Naga memiliki ekspresi yang sangat aneh. Meski dia tersenyum, ada juga yang sedikit tak berdaya. Belum lama ini pertempuran itu jadi Wave Star ini tidak jauh dari Rift Yellow Star. Kaisar Qian dan Kaisar Naga dengan jelas menyaksikan pertempuran itu. Kekuatan putra sulungmu benar-benar menakutkan. Dia benar-benar mencapai level 8 Kaisar Iblis sekarang. Monster Super Divine Beast level 8. Haha, hanya dengan kekuatan tubuh aslinya dia sudah tidak lebih lemah darimu kan, kata Kaisar Qian sambil tersenyum. Kaisar Naga memang hanya level 8 Demon Emperor Super Divine Beast. Kaisar Naga meminum secangkir anggur, menghela nafas panjang dan kemudian berkata, "Ciking, menurutmu apa yang sebenarnya salah dengan diriku? Saya memiliki 2 putra, satu adalah naga emas 5 cakar dan yang lainnya adalah naga darah. Saya harus bangga dengan itu pasti sesuatu yang bisa Anda banggakan. Klan naga Anda akan selamanya mengingat nama Anda yang terkenal. Karena kedua putramu menjadi sangat tidak normal." Kaisar Qian tertawa. Kaisar Naga tertawa getir, "Hanya saja kedua anak saya ini saya tidak perlu banyak bicara tentang Wuxu. Saya pasti tidak baik padanya ketika dia masih muda. Pada saat saya mulai menyesal dia sudah tidak menganggap saya sebagai ayahnya lagi. Bangga menyendiri dan aneh. Jenis temperamen ini dia tidak layak untuk menjadi kaisar klan naga." Kaisar Qian juga mengangguk, dengan temperamen Ao Wuxu dia memang tidak layak menjadi kaisar klan naga. Kaisar Qian menghibur sambil tersenyum. "Bukankah kamu masih memiliki Wuming? Dari cara saya melihatnya Wuming sangat heroik. Apalagi dia juga suka berteman dan bersaudara." Kaisar Naga sedikit tersenyum dan kemudian menganggukkan kepalanya, "Kamu benar. Wuming hampir tidak memenuhi syarat untuk menjadi Kaisar Naga. Hanya saja sifatnya pemberontak. Lihatlah, dia benar-benar menikah dengan rubah putih. Di seluruh sejarah klan naga selain dia, apakah ada naga emas 5 cakar lainnya yang menikahi seseorang yang bukan naga?" Kaisar Qian tidak bisa membantu tetapi mengangguk sebagai pengakuan. Dalam sejarah klan naga selain Ao Wuming sebenarnya tidak ada naga emas 5 cakar lainnya yang menikahi non-naga. Bagaimanapun garis keturunan naga emas 5 cakar sangat berharga. 2 anak laki-laki namun mereka sama-sama memberontak. Wuming sering berkeliaran di sekitar alam abadi dan iblis. Bukankah itu hanya karena dia tidak ingin melihatku? Lupakan saja, setelah aku melewati kesengsaraan ilahi dan membiarkan Wuming mewarisi gelar Kaisar Naga, aku akan jauh lebih santai." Kaisar Naga dipenuhi dengan ketidakberdayaan. Kaisar Naga meskipun putranya luar biasa, kemampuannya untuk mendidik putranya sangat kurang. Kaisar Qian tiba-tiba dengan tertawa memarahi Kaisar Naga. "Oh naga tua, beberapa waktu lalu kau sangat baik pada Qin Yu. Sepertinya kau ingin Qin Yu menjadi baik pada Ao Wuxu. Kamu si naga tua licik." Kaisar Naga menghela nafas tanpa daya, "Anda juga tahu tentang temperamen Wuxu." Dia sangat bangga dan menyendiri, "Saya rasa dia tidak akan mendengarkan Qin Yu. Saya percaya bahwa Qin Yu akan membunuhnya dalam kemarahan. Jadi saya pertama kali membuat hubungan kami baik sebelumnya. Qin Yu ini akan memberiku wajah dan setidaknya tidak membunuh Wuxu. Qin Yu adalah master dari 10.000 binatang atlas. Tidak peduli seberapa kuat Kaisar Iblis di atlas 10.000 binatang, Qin Yu masih bisa membunuh mereka hanya dengan pikiran." Kaisar Qian mengangguk dan berkata sambil tersenyum, "Itu benar dengan pemahamanku tentang Qin Yu. Jika kau baik padanya, Qin Yu pasti tidak akan mengabaikanmu dan membunuh Wuxu." Naga tua, saya masih tidak terlalu peduli tentang Qin Yu beberapa waktu lalu, namun sekarang Qin Yu ini juga bukan sesuatu yang bisa dipandang rendah. Sejauh yang saya tahu ada 3 Kaisar Iblis yang sangat kuat di atlas 10.000 binatang. Wuxu adalah salah satunya, 2 lainnya tampaknya sekuat Wuxu.
Tentu saja saat itulah Kaisar Abadi Ni yang masih hidup. Kaisar Abadi Ni yang sebelumnya telah menggunakan atlas 10.000 binatang. Para ahli di tingkat Kaisar Naga semua tahu bahwa ada 3 Kaisar Iblis hebat yang sangat kuat di lapisan ketiga dari atlas 10.000 binatang. Yang paling mempesona di antara mereka adalah naga darah Aowuxu dan Tyrannosaurus Rex Yeku. Bertentangan dengan ekspektasi reputasi Wulan lebih kecil. Bagaimanapun Wulan dari saat itu hanya setuju untuk melindungi kehidupan Kaisar Abadi Ni Yang dan tidak akan mendengarkan perintahnya. Kaisar Abadi Ni Yang juga tidak punya jalan lain. Lagi pula ketika dia berhasil memasukkan Wulan ke dalam 10,000 Beast Atlas, dia menggunakan beberapa cara bayangan agar Wulan setuju untuk melindungi hidupnya selama saat-saat krisis hidup dan mati. Dia sudah sangat puas. Sudah kurang dari 100.000 tahun sejak Kaisar Abadi Ni Yang meninggal. 100.000 tahun tidak mungkin Kaisar Iblis biasa menerobos begitu cepat. Saya memperkirakan bahwa 2 Kaisar Iblis lainnya kemungkinan hanya level 7 Kaisar Iblis, kata Kaisar Qian. Hanya saja dengan Aowuxu dan 2 Kaisar Iblis itu sebenarnya tidak banyak orang di seluruh alam abadi dan iblis yang berani memprovokasi Qin Yu saat ini. Kaisar Naga juga mengangguk, kekuatan Qin Yu sendiri sudah pada tingkat yang sangat tinggi dan akan menjadi orang berpengaruh besar di alam abadi dan iblis. Kaisar Naga muncul seolah-olah dia melihat pemandangan dari ribuan tahun kemudian. Qin Yu yang telah membuka lapisan ketiga dari 10.000 binatang atlas tidak lagi penurut yang dia sebelumnya. Jika seseorang ingin bermain-main dengannya, pertama-tama orang harus melihat apakah dia memiliki keterampilan untuk melakukannya. Seluruh alam abadi dan iblis, tembakan besar dari alam abadi dan alam iblis semuanya memperhatikan pertempuran itu. Pada saat yang sama pertempuran hebat ini telah menyebar ke seluruh alam abadi dan iblis seperti api. Tembakan besar itu semua telah menyadari ketakutan Qin Yu. Pada saat yang sama mereka memperoleh informasi atau menebak bahwa Qin Yu telah membuka lapisan ketiga dari atlas 10.000 binatang. Kekalahan telak Kaisar Yu telah menyebabkan tembakan besar lainnya seperti Suetianya. Mereka tidak lagi berani menyerang Qin Yu sesuka hati tanpa kepastian 100% lagi. Qin Yu semua ahli mulai memperhatikannya. Dia adalah kekuatan yang baru muncul. Kaisar Yu, Kaisar Setan Darah, Kaisar Iblis Hitam dan mereka mulai lebih memperhatikan Qin Yu. Namun para pembudidaya alam abadi dan iblis yang tak terhitung jumlahnya telah menyebarkan masalah ini seperti legenda. Mungkin hanya alam bintang gelap yang tidak berinteraksi dengan dunia luar yang tidak tahu tentang Qin Yu. 26 Kaisar Abadi, masing-masing dari mereka sangat kuat. Karena ada begitu banyak yang mati sekaligus, kecepatan penyebaran berita yang begitu bagus bukanlah sesuatu yang perlu dibicarakan. Dengan demikian pembudidaya yang tak terhitung jumlahnya di alam abadi dan alam iblis telah mengetahui tentang nama besar Qin Yu. Para pembudidaya biasa tidak tahu tentang atlas 10.000 binatang, yang mereka tahu hanyalah Kaisar Yu mengepung Qin Yu dengan sejumlah besar, malah kehilangan 26 Kaisar Abadi termasuk pedang berdarah hijau abadi. Hanya Kaisar Yu dan Mu Yan yang berhasil melarikan diri. Seluruh pertempuran itu seperti legenda. Kaisar Yu, Kaisar Mistik, pedang berdarah hijau abadi di benak para pembudidaya yang tak terhitung jumlahnya. Mereka adalah eksistensi tertinggi legendaris dan tak tertandingi. Sejak mereka mendengar tentang legenda ini, pembudidaya yang tak terhitung jumlahnya di alam abadi dan iblis juga telah menempatkan Qin Yu sebagai eksistensi tertinggi yang tak tertandingi. Dia telah menjadi orang yang memiliki peringkat yang sama dengan Kaisar Yu, Kaisar Mistik, Kaisar Iblis Darah dan ahli super lainnya. Sejak saat itu nama besar Qin Yu tersebar di seluruh alam abadi dan iblis. Di lokasi berkabut yang tak terbatas di dalam awan dan kabut yang tak terbatas ada sebuah paviliun. Kaisar Yu berdiri di paviliun tanpa bergerak. Saat ini pakaiannya sangat bersih dan dia tidak lagi dalam keadaan menyesal ketika dia melarikan diri. Hanya saja tatapannya sangat berkabut.
Kaisar abadi berpakaian kuning Mu Yan berada jauh sekali. Dia memperhatikan Kaisar Yu dari jauh tetapi tidak berani mengeluarkan suara. Kejutan bagi Kaisar Yu kali ini terlalu besar. Hampir semua bawahan elit sejatinya telah dimusnahkan termasuk tangan kanannya pedang berdarah hijau abadi Zibai. Mu Yan Kaisar Yu tiba-tiba berbicara. Kaisar abadi Mu Yan bergegas maju dan berkata dengan hormat, "Ya Yang Mulia." Kaisar Yu memiliki ekspresi yang sangat tenang namun dia juga sangat pucat. Mu Yan, pernahkah kamu mendengar tentang apa yang dikatakan oleh para pembudidaya umum di luar? Mereka menyebarkan nama besar Qin Yu. Mu Yan tersenyum pahit. Untuk pembudidaya yang memiliki kehidupan tanpa batas pertempuran besar yang menyebabkan kematian 26 kaisar abadi tentu sesuatu yang layak untuk disebarkan. Apalagi karena pertarungan tersebut melahirkan seekor kuda hitam bernama Qin Yu. Banyak pembudidaya memiliki kerinduan di hati mereka. Mereka merindukan orang-orang yang tinggi dan lebih tinggi ini Kaisar Yu, Kaisar Qian dan lainnya. Ini hanyalah mentalitas yang memberontak di bagian terdalam dari hati ini yang hadir di sebagian besar orang. Ketika mereka melihat apa yang berhasil dicapai oleh kuda hitam mereka semua mulai bersemangat. Pada saat yang sama mereka semua ingat namanya Qin Yu. Sehingga penyebaran namanya pun tentunya tanpa usaha apapun. Menginjak tubuhku untuk mencapai ketenarannya sendiri, Kaisar Yu tertawa mengejek diri sendiri. Saya pasti kalah total kali ini, kulit Kaisar Yu semakin pucat. Yang Mulia, Mu Yan memperhatikan bahwa nada suara Kaisar Yu salah. Kaisar Yu berbalik dan menatap Mu Yan. Sekarang aku 10 kali lebih kuat. Berapa banyak orang yang tersisa di alam abadi dan iblis yang dapat menembus armor ilahiku sekarang? Mungkin orang-orang yang bisa menyakitinya hanya Kaisar Naga, Kaisar Ni dan Kaisar Qian. Hanya saja Qin Yu percaya bahwa mereka tidak akan datang untuk melawannya. Qin Yu telah dilatih dengan getir di alam Jianglan selama setengah bulan. Hanya setelah pemahamannya terhadap Sky Piercing Finger dan domain meningkat, Qin Yu keluar dari alam Jianglan dan berangkat menuju alam iblis. Perjalanannya sejauh ini tenang dan sunyi. Dia pernah berhenti untuk istirahat sekali dan kemudian bergegas menuju planet yang berbatasan ini, bintang pohon raksasa dalam satu bentangan. Qin Yu bersiap untuk beristirahat sejenak terlebih dahulu dan kemudian memasuki alam iblis. Qin Yu mengangkat kepalanya untuk melihat restoran pohon raksasa. Ini adalah restoran terbesar yang ditemukan Qin Yu di kota kain aneh dengan kesadaran abadinya. Karena berani menamai dirinya dengan nama planetnya menandakan bahwa restoran ini bukanlah restoran biasa. Qin Yu segera memasuki restoran ini. Tidak ada tamu di lantai pertama restoran. Hanya ada ruang besar untuk menerima pelanggan. Lantai 2 adalah lokasi sebenarnya untuk minum dan makan. Qin Yu segera menuju ke lantai 2. Pelayan yang menerima pelanggan di dekat tangga melihat Qin Yu. Dengan pengalaman hariannya menerima ratusan dan ribuan tamu setiap hari, dia dapat segera mengatakan bahwa Qin Yu bukanlah kultivator biasa. Tuan muda, tolong ikuti saya. Pelayan itu membawa Qin Yu ke meja dekat jendela dengan sangat bijaksana. Di dalam restoran kursi di dekat jendela biasanya lebih baik. Qin Yu dengan santai memesan lebih dari selusin hidangan khas restoran. Dia kemudian memesan beberapa anggur berkualitas dan anggur daun hijau yang merupakan kelezatan lokal dari bintang pohon raksasa. Setelah makanan dan minuman tiba, Qin Yu mulai menikmati pesta dengan damai. Saudara, saya mendengar bahwa seorang ahli yang sangat kuat telah muncul di alam abadi Anda, namanya Qin Yu. Dia benar-benar membunuh 26 kaisar abadi sekaligus, bahkan pedang berdarah hijau abadi terbunuh dan Kaisar Yu melarikan diri dalam keadaan yang menyedihkan. Tidak jauh dari tempat duduk Qin Yu adalah seorang pria yang cakap dan berpengalaman yang berasal dari alam iblis. Dia berbicara dengan semangat. Qin Yu sedang memegang cangkir anggurnya, tidak bisa menahan diri untuk tidak tersenyum pahit. Dalam seluruh perjalanan ini Qin Yu sudah mendengar tentang ini berkali-kali.
Jelas bahwa pertempuran itu memiliki pengaruh yang sangat besar. Itu menyebar luas dan jauh. Hanya saja para kultivator biasa tidak sepenuhnya menyadari apa yang telah terjadi dan mulai menyebarkannya dengan tambahan imajinasi mereka sendiri. 1 menyebar ke 10, 10 menyebar ke 100 informasi palsu juga menjadi benar. Aku menduga alam iblismu tidak memiliki ahli yang begitu kuat kan? Biarkan saya memberitahu Anda Senior Qin Yu dari alam abadi kita ini sangat kuat. Tingkat budidayanya sudah mencapai level 9 Kaisar Abadi. Hanya Kaisar tersembunyi yang benar-benar bisa menandingi Senior Qin Yu. Pria ini jelas seseorang dari alam abadi. Level 9 Immortal Emperor, Qin Yu minum secangkir anggur sambil tersenyum pahit. Tentunya ini juga sesuatu yang sudah diduga orang. Hanya saja melalui semua pemberitaan itu juga menjadi kenyataan. Namun spekulasi para pembudidaya bukanlah sesuatu yang tanpa dasar. Untuk dapat melawan level 8 Kaisar Abadi tingkat Kaisar Yu sepanjang jalan sampai dia melarikan diri untuk hidupnya dan juga membunuh begitu banyak Kaisar Abadi, bagaimana mungkin seseorang bisa melakukan itu kecuali seseorang sekuat Kaisar Abadi tingkat 9. Qin Yu ini adalah Kaisar Iblis level 8 dari alam iblis kami, tubuh aslinya bahkan adalah Super Divine Beast yang dilahirkan oleh dunia Fire Qilin. Tiba-tiba seorang pria kekar dari meja di samping mereka berdiri dan berteriak. Api Qilin, Qin Yu hampir memuntahkan seteguk anggurnya. Itu benar, aku juga mendengar bahwa dia adalah Demon Emperor Fire Qilin level 8. Mungkinkah Anda semua tidak mengetahuinya? Kaisar Yu menggunakan semua Kaisar Abadi untuk mengatur arai penyulingan api elemen penyegelan dan bahkan menggunakan api surgawi sangat diam untuk mencoba membakar Senior Qin Yu sampai mati sia-sia. Pria realem iblis lain mengangkat kepalanya dan berkata, api surgawi yang sangat senyap akan membunuh Kaisar Abadi biasa tanpa keraguan. Namun Kaisar Yu tidak pernah menyangka bahwa tubuh asli Qin Yu adalah api Qilin yang dilahirkan oleh dunia. Membakar Qilin api dengan api, hasilnya adalah sesuatu yang bahkan tidak perlu saya katakan. Sebentar restoran mulai ramai dengan kebisingan dan kegembiraan atas pembicaraan tentang Qin Yu. Ada banyak pendukung yang berpikir bahwa Qin Yu adalah level 8 Demon Emperor Fire Qilin. Bagaimanapun berita tentang bintang kuning terumbu yang dibakar seluruhnya oleh arai penyulingan api elemen penyegelan disebarkan oleh banyak orang di bintang kuning terumbu dengan mutiara spiritual transmisi mereka sebelum kematian mereka. Hanya Fire Qilin atau Phoenix yang bisa bertahan. Namun masih ada orang yang membalas dengan mengatakan bahwa Kaisar Abadi tingkat 9 memiliki kekuatan untuk menghancurkan arai api pemurnian elemen penyegel. Namun ada juga orang yang berdiri dan mengatakan bahwa Qin Yu adalah ahli tersembunyi dari alam iblis. Mendengar diskusi antusias tentang dirinya sendiri, Qin Yu tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Dia menyelesaikan pestanya dan kemudian meninggalkan restoran ini. Orang-orang yang berdiskusi dengan sangat gembira masih tidak tahu bahwa orang dari awal target diskusi mereka Qin Yu. Alam abadi dan alam iblis. Sejujurnya saya bahkan tidak tahu saya berasal dari alam mana. Qin Yu tiba di lokasi arai penyampaian antar bintang pohon raksasa dengan wajah yang penuh dengan senyuman. 10 batu elemental roh kelas tinggi, kata seorang pria dari Interstellar Conveying Array ke Qin Yu sambil tersenyum. Harga transportasi antara kedua alam memang sangat mahal. Setelah menyerahkan 10 batu elemental roh kelas tinggi, Qin Yu melangkah ke arai penyampaian antar bintang. Setelah kelap-kelip lampu, Qin Yu menghilang dari arai penyampaian antar bintang. Terima kasih sudah menonton. Lanjut di video selanjutnya, jangan lupa subscribe.